Assalamualaikum Ustaz Atabik. Bilang aja nanti kesana. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih, saya lagi di bandara nih Ustaz. Baik, insya Allah. Bapak tetap kita mulai aja Ustaz ya. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya Ustaz ya? Jelas, alhamdulillah. Bagus. Oh jelas ya. Ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta fadbi sayyatil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan khairun nas anfa'u linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang seandainya kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita mencoba untuk mencintai Rasulullah lebih daripada apapun dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta sahabat generasi Iza yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu, ya tadabbur Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini adalah lanjutan sesi-sesi sebelumnya. Insya Allah tadabbur Al-Quran surat terakhir itu surat Al-Imran, berarti sekarang surat An-Nisa. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Dr. Atabik Lutfi, yang nanti akan menyampaikan materi. Dan nanti khusus buat hari ini nih ada moderator tembakan dari saya nih, adanya Kang Asep gitu ya. Sahabat saya, karena qadarullah gitu ya, saya harus dinas ke Padang dan ini juga lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Saya dinas sampai dengan hari Ahad. Dan bentar lagi jam setengah 6 itu boarding ya, sudah masuk ke pesawat. Ini jam 5.19 gitu ya. Bapak Ibu serta sahabat generasi Izzah, kita awali kajian yang berkah ini dengan sesuatu yang baik, kalimatut thayyibah, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya nanti dipersilakan kepada Dr. Atabik Lutfi untuk menyampaikan materi, dan saya izin off dulu Ustaz ya, karena mau sholat dulu nih, belum sholat subuh. Baik, baru banget ya sampai amanilah. di ini tempat ruang tunggu ya. Baik, nanti buat tanya jawab nanti akan di moderatori sama Kang Asep ya. Ini juragan kopi dari Bandung, Ustaz. Baik. Fadil, Ustaz Atabik Lutfi. Baik, izin Masya off Allah. kamera dulu, Ustaz. Baik, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz Fauzi. Insya Allah kita doakan perjalanannya lancar ya, karena perjalanan dalam rangka menjalankan tugas adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tentu ya mendengar informasi ada ujian di Semeru, ada ujian juga di Lombok. Mudah-mudahan mereka yang sedang diuji oleh Allah berkenan menerima semua amal ibadah mereka dan mereka
berikan oleh Allah ganti dari nikmat-nikmat yang Allah ambil, dan insya Allah mereka dapat bersabar dan banyak mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentu dapat membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah, kita awali saja majelis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Rahman, ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur atas semua karunia-Nya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah wal afiyah, nikmat yang sangat banyak sekali yang tentu tidak mungkin dapat kita hitung. Namun kita sangat yakin nikmat-nikmat Allah, karunia-Nya adalah Allah anugerahkan untuk kebaikan-kebaikan dunia kita. Allah pula mempersiapkan untuk kita semua kemuliaan-kemuliaan hidup di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita insya Allah ingin menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Untuk itu kita terus-menerus mengikuti dan meneladani, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tuntunannya. Termasuk pada pagi hari ini kita bermajlis mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani semua yang ada di dalam Al-Quran, menjadikannya tuntunan, menjadikannya panduan. Mudah-mudahan benar kita adalah umat Nabi yang istiqamah dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jamaah izah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan surat Ali Imran, karena memang ada satu hal yang sangat penting menurut para ulama, yaitu tentang keluarga Imran. Satu-satunya keluarga yang menjadi nama surat soalnya. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, ada nama surat yang mengabadikan keluarga Imran, Ali Imran. Maka penting kita mentadaburi apa keistimewaan dari keluarga ini. Bagaimana keluarga ini menghadirkan keluarga-keluarga atau anak dan keturunan yang terbaik. Dan kenapa Allah mengabadikan keluarga Imran menjadi salah satu dari nama surat yang ketiga, surat Ali Imran. Karenanya penting untuk kita tadaburi ayat-ayat tentang pendidikan keluarga Imran. Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah, kisah keluarga Imran berawal dari penghargaan Allah terhadap keluarga ini. Allah abadikan bersama keluarga Nabi Ibrahim. Di ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Mohon maaf, ayatnya ternyata belum tercantumkan. Tapi silakan dirujuk di surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Nabi Allah Adam. Wa Nuha. Allah milih juga Nabi Nuh alaihissalam. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran. Allah abadikan keluarga Imran dan keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan sepanjang zaman. Tentu tidak menafikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sedang membahas keluarga Imran di surat Ali Imran. Dan di surat Ali Imran ayat 33, Allah abadikan 4 manusia. Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam, tapi tidak disebut keluarga mereka. Kemudian Ibrahim disebut dengan keluarganya ala Ibrahim,
dan Ibrahim adalah nabi. Keluarganya pun semuanya nabi. Ismail, Ishak, Yakub. Sedangkan Imran bukan nabi. Tapi subhanallah, bayangkan satu-satunya keluarga dan bukan nabi yang Allah abadikan, Allah berikan penghargaan. Itulah kenapa layak kita mentadaburi keluarga Imran di surat Ali Imran. Allah awali di ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Pertanyaannya Bapak Ibu, dan ini untuk kita semuanya muhasabah. Kita semuanya Allah anugerahkan keluarga. Siapapun itu Allah anugerahkan keluarga karena sunnatullah memang menghendaki kehadiran keluarga, keturunan, sahabat, dan seterusnya. Karena itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang Allah cipta sebagai manusia sosial. Manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan siapapun, khususnya keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Nabi Allah Adam, Allah sebut secara personal, innallaha astafa Adam. Karena Nabi Adam, Allah uji anaknya. Qabil anaknya membunuh Habil. Nabi Nuh, Allah uji anaknya dan istrinya. Istrinya durhaka, anaknya pun tidak mau ikut ayahandanya. Tapi Nabi Ibrahim disebut keluarganya karena semuanya clear. Semuanya adalah mulia. Semuanya alhamdulillah ya Allah selamatkan. Sedangkan Imran, betul. Dari mulai Imran, kemudian istrinya Hannah, kemudian juga anaknya Maryam, sampai cucunya Nabiullah Isa alaihi salam. Itulah alasan para ulama kenapa di surat Ali Imran ayat 33 Nabi Adam disebut sendirian, Nabi Nuh pun sama, sedangkan Ibrahim disebut keluarganya dan juga Imran disebut keluarganya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat rahimakumullah. Ada sunnatullah tentang keturunan di ayat 34. Ini berurutan luar biasa. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'din. Wallahu sami'un alim. Satu keturunan itu akan mempengaruhi sebagian keturunan yang lain. Dalam konteks ilmu pendidikan ada namanya faktor genetika, faktor keturunan. Siapapun, ya seseorang pasti ya ada hubungan keturunan dengan yang lain. Bahkan setiap kita sudah mewarisi ya apa yang ada pada orang tua kita atau sebelumnya kakek nenek kita atau moyang kita. Kok dia seperti kakeknya? Nah, dzurriyyatan ba'duha mim ba'di. Kok dia mirip ibunya? Kok dia sama dengan ibunya? Fisiknya, misalnya karakternya, wataknya, ya, sikapnya, kok sama? Dzurriyyatan ba'duha mim ba'di. Kadang tidak sama dengan orang tuanya, tapi ada kesamaan dengan kakeknya, neneknya, atau buyutnya. Masya Allah, Bapak Ibu. Karenanya pentingnya seseorang untuk mencari keturunan terbaik. Karena pengaruhnya amat sangat besar. Karena kita dipengaruhi oleh kita. Kita dulu pun ya mendapatkan warisan dari orang tua kita dari orang tuanya, dan seterusnya. Meskipun faktor genetika ini dominasinya tidak begitu besar, kata pakar pendidikan. Tapi ada, tidak mungkin. Ya, ada yang mengatakan, kok anak saya Ustaz, ya, itu berani. Ya, karena keluarganya, orang tuanya berani ternyata. Ada yang pemalu. Ya, bisa jadi salah seorang dari keluarganya memang pemalu. Ada. Tetapi, alhamdulillah, Allah membuka ruang, namanya ruang pendidikan. Ia bisa berubah. Atau kemudian, ia meningkat dengan pendidikan. Pendidikan di sekolahnya, pendidikan di lingkungannya, pendidikan di teman-temannya. Teman-teman punya pengaruh. Sekolah atau lembaga pendidikan ada pengaruh. Nanti bagaimana pengaruh yang lebih kuat? Lingkungan ada pengaruh. Nanti bagaimana pengaruh yang lebih kuat? Maka ada seorang anak. Masya Allah. Orang tuanya biasa saja, tapi anaknya luar biasa.
orang tuanya maaf misalnya tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Karena ada faktor yang lain. Ada pendidikan, tempat tinggal, ada faktor lembaganya, pesantrennya misalnya, dan para ustadz-ustadzahnya, serta guru-gurunya. Disitulah kita sangat yakin. Benar ada faktor genetika, faktor keturunan, dan itu bawaan, dan itu sunnatullah. Tapi di samping itu kewajiban orang tua, kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Sebuah keluarga sangat erat hubungannya dengan nasab atau keturunan sebelumnya. Kebaikan anak atau keturunan adalah gambaran dari kebaikan orang tuanya. Kok anaknya baik? Orang tuanya baik. Kok anaknya baik? Pendidikannya baik. Kok anaknya baik? Berarti teman-temannya baik. Kok anaknya baik? Berarti lingkungannya baik. Semuanya ada pengaruh. Dan disitulah kenapa Imron, ya, keluarganya, orang tuanya, Allah siapkan luar biasa. Ada pamandanya pula yang bernama Nabi Zakaria. Lingkungannya. Dan beliau tinggalnya di masjid. Maryam tinggal di masjid. Ini lingkungan pula. Bagaimana tempat tinggal yang mulia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Proses keluarga Imron itu ya diawali dari harapan dan nazar Hannah istri Imron. Idh qalat imra'atu Imrana inni nazartu laka ma fi batni. Kita sangat yakin bahwa ada peran suami, ada peran ayah, ada peran istri, yaitu peran ibu. Tapi kalau kita perbandingkan menurut surat Ali Imran, maka peran istri amat sangat besar. Peran ibu terhadap anak amat sangat besar. Ayo kita lihat bagaimana Hannah imra'atu Imran. Silakan bisa lanjutkan surat Ali Imran 35, nanti 36, 37, 38. Memang dari 33, 34 ya. Kisah keluarga Imran dari 33 tadi, kemudian 34 bagaimana ada faktor keturunan, ada saling mempengaruhi antara satu keturunan dengan yang lainnya. Kemudian 35 ada faktor namanya ibu, faktor namanya istri. Iya, idh qalat imra'atu Imrana, Hannah bernazar. Hannah adalah istri Imran. Semua manusia ingin anaknya itu soleh dan soleh, semua kita. Maka contoh dari istri Imran, kesungguhannya adalah dengan mengungkapkan harapan, doa kepada Allah sekaligus bernazar. Inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, hamba sedang hamil. Hamba bernazar, anak ini kalau lahir laki-laki, hamba akan jadikan ia sebagai orang yang hanya mengabdi kepadamu di mihrab, di dalam masjid. Saat itu di Baitul Maqdis. Masya Allah. Belum apa-apa, sudah dia serahkan sama Allah anaknya tadi. Yaitu hanya tugasnya beribadah di mihrab di dalam masjid. Subhanallah. Nazarnya Allah kabulkan, tapi Allah pilih dengan hikmahnya bukan laki-laki, tapi perempuan yang lahir. Tentu dalam tanda kutip siapa yang merasa sulit atau merasa sedikit ya, aduh kenapa aku maunya laki kok perempuan, aku maunya perempuan kok laki. Padahal sudah nazar. Nazar itu kan janji sama Allah. Disinilah bagaimana sabarnya Hannah, bagaimana sabarnya sang ibunda. Ia tetap menjalankan nazarnya. Meskipun Allah hadirkan bukan laki sebagaimana harapannya, sebagaimana permohonannya, tapi perempuan. Tapi beliau menjalankan itu. Meskipun perempuan, beliau juga jadikan ia sebagai orang yang hanya beribadah di masjid. Maka Maryam tinggal di mihrabnya, beribadah saja. Masya Allah, disitulah keagungan yang bernama Maryam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Nazar ini penting, yaitu bagaimana isyarat peran istri dalam rumah tangga atau keluarga, semuanya mengatakan, bahkan dikatakan dalam ungkapan
Mar'atu madrasatul ula. Istri atau ibu adalah sekolah pertama anak-anaknya. Inilah wahai kaum ibu, dan Allah mengabadikan. Siapa yang wajib dibakti oleh anak? Ibumu, ibumu, ibumu. Berarti ibu pengaruhnya lebih besar. Iya, pengaruh lebih besar. Kita katakan bukan tanpa suami, bukan tanpa ayah. Tapi bicara pengaruhnya amat sangat besar. Istri Imran disebut dengan Imro'atu Imran, bukan zaujah. Coba lihat di dalam ayat Al-Quran. Silakan sambil kita tadaburi. Idh qalat imro'atu Imran zaujah. Umumnya kita menyebut zaujah. Wa khalaqa minha zaujaha. Nah, Nabi Adam disebutkan Allah ciptakan dari Adam istrinya. Dari tulang rusuknya. Di sini menyebutkannya bukan zaujah, tapi imro'ah. Beda. Inilah bahasa Al-Quran. Kalau zaujah itu pasangan. Pasangan itu belum tentu cocok. Belum tentu saling melengkapi. Kalau istri, semua nabi disebutkan imro'ah. Betul-betul menjalankan fungsinya, perannya, tugasnya, amanahnya sebagai istri. Tapi kalau belum mampu menjalankan itu, namanya zaujah. Nah, dari zaujah, awalnya zaujah. Allah pasangkan. Wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah. Allah pasangkan dua manusia. Awalnya zaujah. Kemudian menjadilah dia imro'ah. Karena dia menjadi istri yang betul-betul. Menjadi ibu yang betul-betul untuk anaknya. Jadilah imro'ah atau almar'ah. Ya, ibu-ibu memang benar. Hadis Nabi SAW. Ad-dunya mata. Dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Kesenangan yang paling baik adalah istri yang solihah. Karena tadi awalnya zaujah, ya Allah pasangkan. Ternyata cocok, ternyata baik, ternyata saling melengkapi, ternyata saling memberikan kebaikan. Jadilah mar'ah atau imro'ah. Imron disebut imro'at karena betul-betul ia seorang istri yang solehah, seorang ibu yang solehah, dan ia menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah izzah yang dimuliakan Allah. Inilah tadi nazarnya seorang istri Imran. Ayat 35. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ternyata proses pendidikan itu untuk anak sejak dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan. Kita tidak bicara before ya, sebelum hamil. Meskipun itu ada pula. Ya tentu memilih pasangan itu kan bagian dari tadi supaya keturunannya bagus. Memilih bibitnya, bobotnya, bebetnya. Itu prosesnya sebelum itu. Kita langsung saja kepada nazar dari istri Imran. Ketika ia hamil sudah mulai diingatkan dengan kemuliaan. Tentu Maryam yang berada di dalam kandungan ibundanya, ia mendengar nazar dari ibundanya. Maka jadilah dia mengingat doa dari istri Imran adalah fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Muharrar, hamba yang soleh, hamba yang hanya berkhidmat. Berarti hamba yang beribadah saja di mihrab, yaitu di Baitul Maqdis. Dan karenanya beliau memohon kepada Allah, fataqabbal minni ya Allah, terimalah nazarku, terimalah janjiku ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hebat ya. Dari mulai anak sudah ada dalam rahim ibundanya, ibundanya sudah mengawali perannya yang sangat bagus. Dia mengingat bahwa itu anugerah Allah, maka dia serahkan kepada Allah dan ingin anaknya adalah anak yang solehah, hamba yang soleh. Kenapa hamba yang soleh? Karena dia mohonnya laki-laki. Namun Allah ganti ya dengan perempuan dan ternyata beliau adalah wanita yang suci, wanita solehah. Disitulah keutamaan dari istri Imran. Motivasi ibadah ini penting. Sebagian ulama mengatakan di sini ya nazarnya adalah ingin anak yang ada dalam kandungannya padahal belum menjadi anak, masih dalam proses. Motivasi dan orientasi dalam pendidikan sangat penting. Dan itu akan mempengaruhi
sejak awal motivasi kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Aku tidak menciptakan jin manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari mulai pernikahannya ibadah. Dari mulai seluruh yang terjadi ibadah. Sampai kemudian anak yang lahir adalah menjadi bagian dari ibadahnya. Mendidik anaknya ibadah. Mengasuhnya, membesarkannya, memberikan pendidikan yang baik. Terus mengajarkannya sampai memenuhi semua haknya adalah dinilai ibadah. Luar biasa itu. Dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itulah motivasi kita. Jadi kalau keluarga ini motivasinya ibadah, insya Allah anaknya akan soleh dan soleh. Orang menikah bisa macam-macam hukumnya, kata para ulama. Karenanya penting untuk menjadikan alasan, motivasi, nawait menikah, nawait berkeluarga adalah ibadah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semuanya jadi ibadah. Tapi kalau alasannya yang lain, khawatir ya kita tidak sesuai dengan nawaitu yang tulus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya keluarga, motivasinya ibadah. Anak yang dikandungnya, anak yang soleh dan solehah, agar ia juga beribadah. Tadi dikatakan berkhidmat di masjid, ya, Baitul Maqdis. Berarti kan ibadah. Masya Allah. Wajar menjadi seorang yang ya mulia di sisi Allah. Karena sejak awal motivasinya adalah hanya beribadah kepada Allah. Tentu sekarang makna ibadah memang panjang dan luas. Tapi ini contoh saja bahwa motivasi ibadah itu mempengaruhi. Saya punya anak kan ingin agar anak saya beribadah. Saya sudah beribadah, alhamdulillah. Kan ingin bertambah yang beribadah di sisi Allah. Anaknya lahir, beribadah pula. Cucunya lahir, beribadah pula. Seluruhnya, keluarga-keluarganya yang berada di sekitarnya juga beribadah. Kalau semua anggota keluarga beribadah, itulah sesungguhnya ya kenapa Allah abadikan keluarga Imran. Karena dari awal mereka memang motivasinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar itu dikatakan tadi muharrar, yaitu yang diusahakan untuk beribadah dan berkhidmat. La yashtagilu bi syai'in akhar, kata Imam As-Sa'di. Tidak disebutkan dengan yang lain. Jadi muharrar itu betul-betul dikhususkan untuk ibadah. Memang Maryam tidak disibukkan dengan yang lain. Saat itu tidak pernah ia keluar dari masjid. Tidak pernah ia beraktivitas yang lain. Bayangkan 24 jam kali semua waktunya di masjid, itu bisa dibayangkan. Sekarang memang tidak ada. Dan sulit mencari sosok seperti Maryam. Tapi disinilah menunjukkan bahwa nazar dari seorang wanita mulia, Imra'atu Imran, untuk anaknya, tugasnya umumnya adalah oleh laki-laki. Karenanya ia mohon laki-laki. Tapi Allah ya memilih, dan Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Pasti yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk keluarga ini. Untuk apa yang beliau katakan, istri Imran atau bundanya mengatakan, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Ini ibu yang ngerti pendidikan. Maka kala istri Imran melahirkan anaknya, dia berkata, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya anak perempuan. Padahal aku bernazar laki-laki. Namun engkau lebih tahu apa yang dilahirkan itu terbaik, insya Allah. Beliau serahkan sama Allah. Dan disinilah kata beliau, anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ini dalam konteks pendidikan luar biasa. Bahwa laki-laki tidak sama cara mendidiknya dengan anak perempuan. Bahkan tidak boleh disamakan. Bahkan tidak boleh dicampur, kata Nabi. Ya, kalau sudah beranjak dewasa, pisahkan ya, tempat tidurnya antara anak laki dan perempuan. Kenapa? Karena pengaruh. Laki beda sama perempuan. Dan kenapa terjadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi? Ada laki-laki seperti perempuan, ada perempuan seperti laki-laki. Al-mutasyabbihat wal mutasyabbihin. Karena bisa jadi sejak awal disamakan. Disamakan.
Atau tidak pernah diberikan tuntunan, nak kamu ini laki ya, laki itu begini-begini secara fitrahnya. Kamu perempuan, maka fitrahnya ini. Ya, jadi kalau laki-laki tentu pengajarannya berbeda, pendidikannya berbeda, dalam fikih pun beda, sholatnya beda, ada perbedaan, kemudian tanda baliknya beda. Ini perlu disampaikan kepada anak, agar anak ketika ia remaja dia tahu saya laki-laki, yang lain pun saya perempuan. Karena ini akan menjadi catatan besar. Konsepnya kata Imratu Imron apa? Laki-laki bukan perempuan. Ya, mendidik anak laki-laki tentu beda dengan anak perempuan karena Allah memang sudah membedakan. Bukan berarti kemudian ya perempuan itu ya dalam tanda kutip tidak unggul dari laki-laki, tidak. Tapi cara mendidiknya, bahkan cara memberikan pemahaman, khususnya dalam ibadah, tentu berbeda. Ya, bagaimana tata cara sholat ada berbeda. Dan seluruhnya dari awal. Auratnya pun berbeda antara laki dan perempuan. Ini disampaikan lebih awal oleh Imra'atu Imron. Karena betul-betul sang bunda tahu betul. Karena kalau kemudian dari awal sulit membedakan anak itu, saya ini laki atau perempuan ya bunda, itu bingung nanti anak. Maka diberikan tuntunan dari awal, nak kamu laki-laki. Terus kemudian oleh gurunya, oleh ustadz dan ustazahnya, maka dia diberikan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan jati dirinya, fitrahnya. Apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ini panjang. Ya, kalau dia nanti dewasa, remaja, kenapa ada yang perilaku yang kadang-kadang berbeda. Laki kok kayak perempuan, perempuan kok kayak laki-laki. Bisa jadi berawal dari pemahaman bagaimana Ali Imron, keluarga Imron memberikan kita tuntunan. Inilah kenapa keluarga Imron itu amat sangat mulia. Menjadi satu-satunya nama surah. Ternyata konsep pendidikannya, tuntunan pendidikannya luar biasa. Dan kita mendapatkan tuntunan dari beliau. Bahwa laki-laki itu beda sama perempuan. Dan tentu yang dikatakan oleh Imra'atu Imron, karena diabadikan dalam Al-Quran, berarti kalamullah. Hanya Allah, meminjam ya lisannya Imra'atu Imron. Berarti ini benar, shadakallah, ini kalamullah. Sebagaimana wasiat Luqman, itu adalah wasiat Allah. Tapi melalui lisan Luqman Al-Hakim kepada anandanya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, menanamkan dan membentengi anak. Apa dikatakan oleh Imra'atu Imron, bundanya Maryam, istri dari Imron, wa inni samaituha Maryam. Aku pula, bayangkan peran seorang istri. Istri Imron lah yang menamakan anaknya Maryam. Nah, Bapak Ibu, menamakan anak itu bukan mutlak ya, haknya ayah. Tapi silakan kedua-duanya berkomunikasi. Kenapa? Ya, ibunda Maryam yang memberi nama karena memang ayahnya sudah wafat. Nah, kita harus tahu itu. Tapi silakan mau ayahnya, mau ibunya, mau kakeknya, neneknya, mau pamannya, mau bibinya, mau ustadz-ustadzanya, boleh saja. Kan dia ingin, ini tugasnya menamakan dengan baik. Kadang kita tidak ngerti, tidak paham maknanya, maka kita cari tahu. Dan boleh, sebagaimana dahulu para sahabat minta nama kepada Nabi. Ya, wahai Nabi, tolong berikan nama untuk anakku. Boleh, antara sahabat pun begitu. Tolong berikan nama untuk anakku. Namun di sini menamakan anak itu penting. Kenapa? Karena nama itu bagi kita adalah doa. Makanya salah satu tuntunan Nabi, hassinu asma'a abnaikum. Ya, berikanlah nama yang baik kepada anak-anakmu. Pengaruh, iya, kita yakin dengan itu. Karena memang tuntunan keluarga Imron demikian. Ya, apa arti sebuah nama bagi kita? Nama itu justru itulah berarti. Ketika kita menamakan anak kita dengan nama yang baik, nama yang mulia, di situ ada doa, di situ ada makna, di situ ada arti. Anak pun ketika baca, oh, namaku baik artinya. Dia pun tahu, kalau begitu aku ingin seperti yang dinamakan oleh ibuku, dinamakan oleh ayahku. Tapi penamaan anak boleh oleh siapapun. Ya, jadi jangan kemudian, ini hak aku ini, karena aku ayahnya. Hak aku ini, ya Maryam dikasih nama oleh ibundanya. Ini contoh saja. Yaitu maksudnya menamakan anak
dengan nama yang mulia, dengan nama yang punya arti yang bagus, itu adalah tuntunan dari keluarga Imran. Yang kedua, membentengi anak dari godaan syaitan sejak awal. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung untuknya. Aku memohon perlindungan untuk anakku dan keturunannya nanti dari syaitan yang terlaknat. Maka Maryam dilindungi oleh Allah dari syaitan. Demikian juga putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam, satu-satunya ya bayi ya, selain Nabi Muhammad yang tidak disentuh oleh syaitan. Ya, termasuk juga Maryam. Karena semua anak Adam, anak kita itu disentuh ketika ya dilahirkan. Ketika ibunya melahirkan, itu disentuh oleh syaitan. Makanya dia nangis. Ya, kalau dalam ilmu pendidikan tentu ini bagus. Tapi sesungguhnya memang dia disentuh. Kenapa? Disitulah kita mengatakan u'izuka biha wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. U'izuki juga kalau perempuan anaknya u'izuka, aku berlindung kepada Allah, aku melindungimu wahai anakku dari syaitan yang dirajam. Penting itu karena setiap bayi yang dilahirkan disentuh kita tidak mengetahui, tapi hadis Nabi menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Hadis Bukhari dan Muslim ketua Maryam dan anaknya, demikian juga Nabi Muhammad SAW dan semua nabi tentunya. Tapi menunjukkan betapa sejak awal disiapkan nama yang bagus, dibentengi, dan ketika kita ya, datang untuk menengok bayi yang lahir, kita doakan. Salah satu doanya ini dari surat Maryam ini, surat Ali Imran ini, yaitu u'izuka atau u'izuki minal billahi minasyaitonir rajim. Aku bermohon agar ia terlindung dari godaan syaitan. Boleh ditambah dengan wa dzurriyyatah. Nanti anak keturunannya pun dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Hebat ya. Bagaimana mungkin ya, lahir salihah melainkan dari awalnya sudah disiapkan. Enggak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi A tanpa ada persiapan. Persiapannya itu betul-betul dari awal, dari mulai berada dalam kandungan, bahkan sebelumnya, seterusnya, sampai menamakan, sampai membentengi, sampai mendoakan, sampai memberikan sekian banyak sarana-sarana kesolehan bagi anak-anaknya. Disitulah agungnya keluarga Imran. Rasulullah memberitahu kita memberi nama dengan nama yang baik, punya makna dan konotasi atau harapan yang baik di sini ya. Nanti pada hari kiamat Bapak Ibu, kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayahmu Muhammad bin Abdullah. Maka baguskanlah nama kalian. Nama yang bagus itu nama yang ada makna, yang ada arti. Silakan, boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, boleh. Enggak ada masalah. Yang penting ada artinya. Karena dahulu di masa Nabi, di masa sahabat ada orang yang namanya bahasa Arab ya, karena memang orang Arab. Tapi artinya buruk. Kemudian diperintah untuk diganti oleh Nabi. Ini namanya buruk, Pak. Ini namanya tidak bagus artinya. Ayo ganti. Makanya penting paham artinya. Jangan asal comot dari bahasa Arab gitu ya, kan ada bahasa Arab, ini bahasa Quran, ini bahasa hadis. Ternyata artinya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita menamakan dengan nama bahasa Arab yang bukan bahasa kita, kita ingin tahu artinya. Kalau bahasa kita kan kita insya Allah paham. Ya misalnya namanya mutiara, ya sudah tahu bahwa dia ingin menjadi mutiara. Tapi kalau misalnya dari bahasa Arab, lu'lu, apa itu lu'lu ya? Nah, kita cari dulu bahasanya. Atau kita tanya kepada mereka yang paham, agar ini penting. Nabi memerintah kita, di antara perintahnya adalah memberi anak dengan nama yang bagus. Nama yang bagus itu nanti akan dipanggil di hari kiamat, yaitu nama yang ada makna, nama doa, nama harapan. Bukan ya, bahwa nama tidak punya arti. Bagi kita nama itu amat sangat berarti, karena nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Ini doa perlindungan kepada Allah dari godaan setan untuk anak-anak kita, bahkan dari pandangan mata yang buruk. Ada namanya ya penyakit bernama ain.
Sebab pandangan yang buruk, pandangan yang hasad, bayi terganggu, anak kita terganggu. Zukuma. Di sini Nabi memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain, cucundanya. Ya, ketika Fatimah melahirkan, ya, kemudian setelah itu ada kedua Husain, maka Nabi mengingatkan, karena ada yang mengatakan sesungguhnya ya kelahirannya bersamaan. Maka Nabi memohon perlindungan. Aku mohon perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu untuk keduanya dari semua godaan syaitan. Dan juga binatang pengganggu serta dari pandangan mata yang buruk. Hati-hati dengan ainun hasud, pandangan mata yang dikatakan buruk, yaitu ya ingin menghilangkan kenikmatan yang ada pada bayi tersebut dan pada keluarganya. Ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi. Inilah kita boleh minta orang lain kasih nama. Beliau memberi nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma. Berarti boleh salah seorang sahabat datang. Kemudian Nabi yang memberi nama, Nabi yang mentahnik, ya, menyuapkan kurma, diletakkan di langit-langit tenggorokannya dan didoakan keberkahan. Setelah itu anak itu dikembalikan kepadaku. Ini juga menjadi contoh boleh prosesi dari memberikan nama. Prosesi mentahnik itu boleh orang lain, boleh orang yang kita pandang alim, yang kita pandang insya Allah dia adalah seorang ahli ibadah, ahli ilmu dan sebagainya. Hadirin wal hadirat, masih lanjut bagaimana tadabbur surat Ali Imran tentang keluarga Imran, karena inti dari surat Ali Imran adalah tentang keluarga Imran. Mengasuh dan mendidik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerima nazarnya. Kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan diasuh pula pemeliharanya adalah Nabi Zakaria. Betul, kewajiban mengasuh, mendidik pertama kali ada di tangan kedua orang tua. Tapi kalau kedua orang tua paham pendidikan, bahwa orang tua tidak memahami semua jenis ilmu, orang tua juga dengan kesibukannya, maka di sini Imra'atu Imran tahu betul ada yang harus dipenuhi untuk anaknya Maryam, maka Nabi Zakaria lah yang mengasuhnya. Sehingga dalam tradisi ya masyarakat dahulu yang mengasuh itu orang lain. Nabi Muhammad siapa yang mengasuh? Siapa yang menyusukan? Ya, Halimah As-Sa'diyah. Di sini adalah satu hal yang positif. Kita sebagai orang tua bukan segala-galanya. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti tentang matematika, ya kita cari orang yang mengerti matematika sehingga benar pendidikannya. Nggak ngerti ngaji, kita cari guru ngaji. Nggak ngerti hadis, kita cari guru hadis supaya anak kita lengkap. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pokoknya orang tua itu semua ilmu tahu. Nggak mungkin itu. Dan kalaupun ada, tentu dia juga ada kewajiban, ada tugas, dan sebagainya. Yang penting, dia sudah memberikan pendidikan yang baik, dia mengasuh tadi, dan jika ia memandang perlu ada orang lain, silakan saja, dan nggak ada masalah. Yang penting kan kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Di sini Nabi Zakaria hadir untuk melengkapi pendidikan kepada Maryam. Ustadz, ustazah, guru, muallim, itu untuk melengkapi. Kenapa kita masukkan ke sekolah? Karena ada yang memang kita tidak paham atau kita tidak menguasai, kita serahkan kepada ahlinya. Di samping di situ juga ada pendidikan dari teman-teman, sosialisasi, ada pendidikan akhlak dan sebagainya, bagaimana melatih anak ya dan sebagainya. Karena kalau di rumah kan hanya berapa orang, di sekolah misalnya 20 orang, jadilah dia tahu bahwa hidupnya bersama sekian banyak orang. Di situ bagaimana Allah memberitahukan wa kaffalaha Zakaria. Pengasuh atau pendidik bisa saja orang yang dipercayai mampu mendidik dengan baik, tidak selalu orang tua seluruhnya karena ada keterbatasan atau ada kesibukan yang lain. Dan itulah tradisi masyarakat ya, disekolahkan seorang alim menyekolahkan anaknya di alim yang lain. Mengamanahkan, mohon izin Pak Kiai anak saya ini, pada dia kiai juga.
Afan Ustadz. Pada dia Ustadz juga, tapi dia serahkan sama Ustadz yang lain. Dan tidak ada masalah. Supaya di sini juga pendidikannya akan semakin luas. Dan bagaimana pendidikan keimanan itu penting. Karena di sini ya, ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, karena itu nazar ibundanya, ia dapati makanan dalam bahasa ilmu tafsir atau dalam kitab-kitab tafsir, makanan musim dingin, makanan musim dingin. Musim panas, makanan musim panas. Ya, kalau kita mungkin ya, lagi hujan, bakso gitu ya. Lagi panas, ada es dan sebagainya, cendol dan sejenisnya ya, misalnya. Tapi begitulah keagungan Maryam. Dari awal Allah sudah anugerahkan beliau makanan itu selalu ada di sisinya. Padahal Maryam tadi tidak pernah keluar. Dia hanya ibadah di mihrabnya, berzikir. Maka Zakaria pun sebagai pengasuhnya, beliau ingin tahu, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Jangan-jangan diam-diam dia ya keluar dari mihrabnya, dari masjid. Jangan-jangan dia keluar mencari makanan. Maryam, inilah bukti penanaman imannya. Apa imannya? Muraqabatullah. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Wahai pamanda, ini dari Allah, subhanallah. Kenapa? Karena pendidikan iman itu penting. Kata Maryam, Allah lah memberi rezeki kepada siapa tanpa ada hisab, tanpa ada batasan, bahkan kadang tanpa ada proses. Kenapa? Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Kita yakini itu. Namun ada ikhtiar. Inilah penanaman iman menjadi fokus. Ujiannya adalah sejauh mana ia meyakini Allah. Nabi Zakaria bukan tidak tahu. Karena beliau Nabi. Tapi ingin menguji, ingin ngetes anaknya, anak asuhnya. Karena masih ada hubungan keluarga antara Zakaria dengan Imran. Dikatakan masih pamannya. Maka dia ngetes ponakannya. Oh, ponakannya. Ketika ditanya, dia langsung jawabnya Allah. Kalau ditanya yang lain pun jawabannya Allah. Itulah penanaman iman yang sangat kokoh. Padahal Maryam ya tidak mendapatkan pendidikan kecuali dari ibundanya, ayahandanya, ditambah dengan Zakaria. Itulah kehadiran Zakaria amat sangat penting bagi sosok yang bernama Maryam. Disinilah kemudian ada doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran dari keluarga Imran. Bahwa siapapun yang ingin mendapatkan keturunan yang baik, berdoalah kepada Allah. Karena Allah lah yang menganugerahkan. Allah lah pemilik. Allah lah yang penentu. Kita punya harapan, iya. Kita usaha macam-macam, iya. Tapi jangan lupa, ini persoalannya anak. Ini persoalannya keluarga. Dan banyak doa keluarga di dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya, ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau anak yang baik, keturunan yang baik. Engkau lah yang maha mendengar. Doa punya pengaruh yang sangat besar. Nabi Zakaria setelah itu juga berdoa kepada Allah. Padahal Nabi Zakaria usianya sudah lanjut. Kan begitu ya, setelah kisah Imran nanti kisah Nabi Zakaria. Dan ada suratnya, surat Maryam. Bayangkan. Surat keponakannya Maryam, tapi bicara tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak letih berdoa. Terus di usia lanjutnya mohon keturunan. Karena ini penting menurut Nabi Zakaria. Dan Allah hadirkan namanya Nabi Yahya alaihi salam. Tidak bosan kita berdoa. Apalagi berdoa untuk anak. Berdoa untuk keluarga. Karena itu urusan yang sangat penting. Doa untuk dunia penting. Tapi doa untuk keluarga lebih penting. Doa untuk akhirat pun amat sangat penting. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran. Karena tadabbur keluarga Imran. Dari surat Imran. Bagaimana doa itu amat sangat mempengaruhi. Setelah itu ada perintah Allah kepada Maryam. Bagaimana ia menjadi anak yang soleh, yang taat, yang suci. Ya, menjadi wanita penghulu di dalam surga. Nah, inilah. Perintah Allah kepada Maryam sesungguhnya menjadi petunjuk bagi kita. Bahwa inilah layaknya perintah kita kepada anak. Anakku, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhan. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Fokus pendidikan anak perempuan adalah pada ketaatan dan ibadah mahdoh. Karena kewajibannya di situ. Nanti anak laki-laki ditambah. Karena dia akan mencari nafkah. Karena dia akan punya kewajiban yang utama kepada anak dan keluarganya. Namun fokus
Tapi ketika anak perempuan menjadi tulang punggung ekonomi, berarti ia tambah modal pendidikannya. Allah Maha berkehendak anak Imran perempuan. Karena sebelumnya kalau kita baca surat Ali Imran 33 tadi, yang kita bahas di awal, anak-anak Nabi Ibrahim itu laki-laki semua. Ya, maka kalau ingin tahu pendidikan anak laki-laki, bacalah surat Ibrahim tentang bagaimana Ibrahim dengan anaknya. Kalau anak perempuan, bacalah memang surat Maryam dan surat Ali Imran. Karena itu ada petunjuk dari Allah jika anaknya perempuan sebagaimana Imran, meskipun harapannya ada laki-laki. Kalau anaknya laki-laki adalah Nabi Ibrahim contohnya, makanya tepat. Nabi Adam jadi contoh, Nabi Nuh jadi contoh, keluarga Ibrahim contoh untuk anak laki-laki, keluarga Imran contoh untuk anak-anaknya yang perempuan. Lengkap sudah. Allah memberikan tuntunan dari dua keluarga, Ibrahim dan keluarga Imran. Yang berikutnya ayat 37, pentingnya lingkungan yang baik. Ya, lingkungan itu. Lingkungan dia makan, lingkungan dia minum. Lingkungan dia tumbuh besar, pertemanan, persahabatan. Lingkungan pendidikan, lingkungannya penting sekali. Sekolah, persekitaran teman-temannya. Kenapa? Ya, orang tua selektif dalam memilih sekolah karena pengaruh. Persekitaran lingkungannya pengaruh, teman-temannya pengaruh. Maryam ditempatkan di tempat terbaik yaitu masjid. Dirawat hingga dewasa oleh manusia mulia, Nabi Zakaria, pamannya. Maka disinilah bagaimana proses yang masih panjang, belum selesai. Tadi sudah ngama, sudah memohon perlindungan, berdoa, sudah disiapkan pendidik yang mulia, ya, orang yang mendidiknya memang cakap, amanah. Lingkungan pendidikan, lingkungan yang baik amat sangat mempengaruhi. Kita ingat dengan hadis Nabi bahwa teman yang baik ibarat penjual minyak wangi. Tapi teman yang buruk bagi anak kita ibarat ya tukang las atau berada di sekitar ya besi yang sedang ditempa. Tentu ada kerusakan, tentu ada bau. Disitulah ilustrasi gambaran dari Nabi pentingnya lingkungan dan bagaimana selain lingkungan ternyata makanan yang halal dan thayyib. Maryam selalu mendapatkan makanan yang halal thayyib. Tidak pernah memakan makanan haram. Bahkan makanannya langsung dari Allah. Itu pasti dijamin. Karena nggak pakai proses. Kita kan pakai proses. Awalnya makan itu halal. Tapi salah satu bumbu prosesnya tidak halal. Ya kan begitu. Halal makanannya. Caranya haram. Nggak bisa juga. Halal makanannya, tapi salah satu dari modalnya yang haram, nggak bisa juga. Ini pure, ya, betul-betul genuine, halal yang sangat sempurna karena dari Allah. Setiap masuk, maka makanannya ada. Dan ketika ditanya, ini dari Allah. Dalam bahasa yang lain, ternyata pengaruh makanan amat sangat besar kepada bagaimana anak itu tumbuh dalam kebaikan. Kata Nabi, setiap yang tumbuh dari yang haram, maka akan pengaruh yang sangat besar. Kullu mana bata min haram. Itulah banyak sekali tuntunan dari Al-Quran. Kulu halalan thayyibah, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Nabi pun demikian. Kulu ya. Dan bagaimana konsumsi makanan? Tentu di sini kan makanan secara fisik, tapi ada makanan-makanan yang kita tambahkan. Ada makanan akal, ilmunya ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian juga makanan bagi ruhnya, bagi imannya, bagi rohaninya. Makanan untuk hatinya harus dipenuhi juga. Karena manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur fisik, makanan yang halal dan thayyib, makanan yang masuk ke perutnya. Ada makanan yang bernama ilmu, makanan untuk akal. Yang ketiga, ada makanan untuk jiwanya, makanan untuk ruhnya, makanan untuk hatinya, sehingga insya Allah dengan beberapa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah abadikan melalui keluarga Imran. Di surat Ali Imran, insya Allah kita mendapatkan banyak sekali ya tadabbur bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita membaca surat Ali Imran. Di antara keagungannya adalah kita mendapatkan bagaimana cara menjadi keluarga terbaik, yaitu ala Imran yang Allah pilih, yang Allah sandingkan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah.
inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada seluruh pengurus panitia, khususnya tadi Ustaz Fauzi yang sudah berada mungkin menuju ke tempatnya tugasnya ke Padang, namun masih ada Kang Asep. Kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan atau diskusi dipersilakan kepada semua jamaah yang hadir, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan tadabur kita, namanya tadabur, ya, sejak awal kita sudah sampaikan tadabur ini. Kita ingin mengambil banyak hikmah pelajaran yang dapat diamalkan. Khususnya adalah untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Dan tadabur ini cara terbaik bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau tafsir lebih luas, ya. Tapi tadabur memadai, kita mengambil apa hikmahnya, apa pelajarannya, apa tuntunannya, sebagaimana tadi tentang keluarga Imran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya kembalikan ke Kang Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Hadirin hadirat jamaah generasi IJA yang saya hormati. Baik, kita buka pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang pertama Ustadz izin menyampaikan pertanyaan dari chat kepada kami. Baik, mangga. Ini dari Ibu atau Bapak Ian. Assalamualaikum, Afwan. Ustadz izin bertanya bagaimana jika anaknya sudah besar, ingin merubah nama tapi sulit merubah nama di akta akhirnya. Itu pertanyaan itu. Mangga mungkin bisa dijawab. Baik, ya tadi kalau kita mengikuti ya pesan Allah, pesan keluarga Imran, memang ya anak itu kalau sesuai petunjuk Nabi diberikan namanya ketika usia 7 tahun. 7 hari dari kelahirannya, maaf. Jadi 7 hari kita punya kewajiban apa? Yaitu akikah, menyembelih hewan, kambing 1 perempuan, 2 kambing untuk anak laki-laki. Kemudian kita mensedekahkan rambutnya, dicukur, habis disedekahkan. Supaya anak melatih sedekah, sekaligus juga secara kesehatan bersih dan suci. Ya, itulah bagiannya. Nah, kemudian memberi nama pada hari ke-7. Kalau tidak mampu pada hari 7 berikutnya, dan seterusnya. Ini adalah yang dituntun oleh Nabi SAW. Bagaimana jika sudah besar? Jika sudah besar, kita punya 2 pilihan. Kalau memang sulit untuk mengubah karena itu bukan persoalan mudah ya, persoalan administrasi, tetap namanya yang ada, tapi kita bisa memberikan nama panggilan. Ya, seperti Nabi Muhammad ada nama panggilannya. Abu Bakar ada nama panggilan. Nah, Abu Bakar itu bukan nama sesungguhnya kan? Dan itu biasa di Arab nama panggilan. Misalnya maaf, nama aslinya Fulan, tapi panggilannya Abdullah boleh saja. Bahkan ada ya, bagus ini. Beberapa jemaah umroh atau haji, ya ketika pulang dia ganti namanya pakai haji. Nggak ada masalah, bagus. Ya karena mudah-mudahan itu menjadi apa ya, bahasa kitanya pengganti dari Allah Subhanahu wa taala agar nanti pada saat hari kiamat itu dipanggil dengan namanya. Ya, karenanya kalau memang tidak memungkinkan, karena itu persoalan prosedur dan saya tidak tahu teknisnya ya Pak Ian atau Ibu Ian, ya maka sudah kita memberi nama yaitu panggilan, dan itu biasa, lazim dan boleh memberikan nama panggilan. Dan biasanya di kampung kan gitu, namanya A tapi panggilannya B ya. Itu kita usahakan yang panggilan itu tentu yang punya makna. Jadi nanti kamu ayah panggil, ibu panggil ini ya. Ya, oh iya, siap. Nanti anak-anaknya panggil ini misalnya. Kalau itu sudah sulit, tetapi kalau memungkinkan tentu ya itu hak sebagai orang tua. Asalkan tentu sesuai dengan prosedur yang berlaku, silakan untuk mengganti. Kalau ya indikasi dari artinya ya, bukan namanya, artinya. Jadi kalau namanya bahasa pengennya bahasa Arab, itu tentu tidak ada masalah. Tapi kalau namanya maaf, namanya kok artinya tidak baik, maka silahkan ada 2 kemungkinan yang dilakukan. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dari Umu Junu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam rahmat Allah dan keberkahannya. Amin. Pertanyaan pertamanya yaitu dengan adanya contoh dari keluarga Nabi Adam yang diuji anaknya dan Nabi Nuh, yang diuji dengan anak juga istrinya.
Ini menjadi contoh bagi kita bahwa Nabi saja diberi Allah ujian yang berat dengan orang yang dicintainya. Bagaimana agar ini bisa menjadi contoh yang baik kita ambil. Itu yang pertama, Ustaz. Yang keduanya, dari contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, terakhir anak dan keluarga yang baik adalah berasal dari keluarga yang baik. Bagaimana bila kita menjadari belum menjadi keluarga yang baik? Syukron jazakumullah. Itu Ustaz pertanyaannya, dua pertanyaan. Baik. Atur Kang Asep, Ibu Ummul Dunu ya, ini beliau aktif dan selalu hadir. Afan tadi ya, Bu Ian, terima kasih, barakallahu fiik. Iya, ini kan contoh. Contoh itu tidak selalu ya hadir sebagaimana adanya. Alhamdulillah, kalau kita punya keluarga yang semuanya soleh dan solihah, tidak seperti Nabi Adam, tidak seperti Nabi Nuh, atau tidak seperti Nabi Lut. Dan kita mensyukuri. Namun jika ada yang demikian, berarti ini ibrohnya itu, ini ujian dari Allah. Jangan disalahkan. Melainkan dia tidak pernah berusaha. Melainkan dia tidak pernah peduli kepada anaknya. Gitu ya. Masa bodoh aja. Nabi Nuh aja anaknya kayak gitu. Itu nggak boleh. Nabi Nuh itu bukan diam. Bahkan disebutkan di surat Nuh kan, dia mengajak kaumnya aja siang dan malam. Lailan wa naharo. Ini a'lantu lahu wa asratu israra. Tentu dengan orang lain demikian sungguh-sungguh. Tentu dengan anaknya. Tapi ingat Bapak Ibu, hasil akhir di tangan Allah. Selama sudah menjalankan tugas, disitulah orang tua aman. Tapi kalau belum, orang tua akan ditanya oleh Allah. Dan kita yakin Nabi Adam dan Nabi Nuh bukan tipe orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Ini pasti. Sehingga nggak boleh kita salahkan Nabi Nuh atau Nabi Adam. Tapi bisa kalau orang tua tidak bertanggung jawab, tentu Allah nanya. Jadi Allah nanya itu, bagaimana kamu mendidik anakmu? Bukan apa hasilmu, enggak. Karena kalau hasil ada di tangan Allah. Tapi kita jalankan tugas kita saja dengan baik. Itu pelajaran yang sangat berharga. Nah, bisa jadi kita mengatakan tidak baik, karenanya kita ya meminta orang lain membantu anak kita dididik, kan gitu. Kita belum baik, ada ini kayaknya keluarga baik. Ini sekolah ini akan menambah baik anak saya. Silakan. Tadi kan contohnya dari Zakaria. Tidak hanya orang tuanya, yaitu ibundanya dan ayahandanya. Tapi juga disiapkan guru terbaik Zakaria. Makanya ada beberapa orang tua, Masya Allah, manggil Ustadz ke rumah, Ustadzah ke rumah. Masya Allah. Kenapa? Karena dia tahu mungkin dia belum baik. Tapi ingin anaknya baik. Bagus, itu motivasi. Berarti kita menyadari bahwa kita kurang baik. Dan kita tidak mau ketidakbaikan kita itu nanti berpengaruh kepada anak. Anak saya harus lebih baik dari saya. Itulah komitmen kita. Orang tua, meskipun maaf, orang tua kita dulu tidak sekolah. Tapi anaknya sekolah, hebat itu orang tua. Yang hebat itu orang tuanya. Artinya, dia yakin anaknya harus lebih baik. Saya dulu nak begini, kamu jangan begitu. Namun karena ayah ibu maaf punya kelemahan, kekurangan, silakan dibantu. Ada sekolah, ada pesantren, ada guru-guru, ada ustadz-ustadzah sebagaimana tadi. Itulah, jangan kemudian pesimis ketika kita merasa kurang baik. Yakinlah anak kita jauh lebih baik. Namun tanggung jawab kita selain dari kita mendidik secara langsung, jangan lupa ada orang lain, ada ustadz-ustadzah, para guru yang siap mendidik anak-anak kita. Insya Allah, wallahu a'lam. Demikian Ibu Dunu. Apakah masih ada Kang Asep? Pertanyaan yang keduanya itu bagaimana kalau keluarga kita belum menjadi baik, katanya Ustaz. Ya tadi, ya, bahwa kita ada pendidik lain, ada pengasuh lain. Dan itu biasa di masyarakat. Ya. Nabi diasuh oleh siapa? Nabi diasuh di perkampungan namanya Bani Asad. Bukan di tempat beliau lahir. Karena maaf, Bani Asad ini kampung yang masih bersih. Betul-betul ya, kalau sekarang mungkin udaranya, cuacanya masih belum banyak ya, polusi akhlak ya, polusi udara dan polusi bahasa. Di situ bahasanya itu masih bahasa asli ya, bahasa kromo inggil lah, bahasa yang santun. Maka di situ beliau dibesarkan dan diasuh serta dididik. Itu berarti orang tua menyadari dia belum baik, tapi yakin ada orang baik. Nah, karenanya kalau merasa kita belum, insya Allah ada ustadz-ustadzah, guru dan guru yang lain untuk bisa menambah kebaikan untuk anak kita. Itu yang kedua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Umu Irma. Mangga kalau mau bertanya silakan secara langsung.
sudah mengangkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Izin bertanya. Maaf ini saya benar-benar jadi kepikiran tadi mendengar bahwasanya memberikan nama dan makna kepada nama anak itu ternyata menjadi tanggung jawab yang penting sekali buat orang tua. Ya. Kemudian yang kedua yang saya juga kepikiran bahwasanya nanti kita akan dipanggil dengan nama yang mempunyai makna yang baik itu tadi ya Pak Ustadz ya. Nah ini terus terang aja Pak Ustadz, ini jadi nama saya ini kan Irma Dewani. Nah pada saat saya sudah mengerti, saya tanya kepada ayah saya, itu maksudnya Irma Dewani itu apa sih gitu. Nah bapak saya itu menjelaskan begini, pada saat saya lahiran, beliau itu sedang mengurus masalah untuk mendirikan SMA Taman Siswa di satu kota gitu, di Prabu Mulih gitu persisnya Pak Ustadz. Nah terus saya bilang Irma itu apa? Ya udah Irma itu nama ayah dibalik aja, nama bapak saya itu Amir Pak. Kemudian Dewani itu apa? Mengingatkan bapak karena pada saat saya lahiran itu bapak itu digigit anjing pada saat mengurus malam saya lahir itu bapak sedang mengurus persetujuan untuk mendirikan SMA itu. Nah Dewani itu adalah Dewan Pelajar. Nah, jadi udah supaya ini Irma Dewani. Nah, kalau memberikan nama kepada anak dalam konteks momentum itu kan belum sesuai gitu ya Pak Ustadz ya, dengan artinya yang disarankan, artinya yang disyariatkan lah memberi nama itu memberikan arti yang baik untuk anaknya dan keturunannya. Nah, kalau kira-kira seperti itu sebaiknya apakah nama saya harus diganti dengan nama panggilan Pak Ustadz? Nah, saya merasa kepikiran terus terang aja. Nah, kemudian juga adik saya itu juga diberikan nama oleh dokter yang melahirkan pada saat yang membantu kelahiran pada saat itu. Itu pun makna dalam arti yang baik itu tadi kalau misalnya kita cari dalam bahasa Arab yang maksudnya itu baik itu terus terang Pak Ustadz. Jadi ini nama kakak saya, nama adik saya itu mengingatkan semua momentum pada saat kejadian kelahiran itu. Jadi apakah itu juga dianggap mempunyai makna yang baik di sisi Allah atau bagaimana ya Pak Ustadz? Saya terus terang kepikiran Pak, ini juga yang saya akan perbaiki ya mungkin nama yang diberikan kepada anak saya pun oleh suami saya tidak mengacu kepada syariat yang seharusnya gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru Ibu Irma setelah dapat penjelasan itu baik sekali artinya. Kan mengingat lembaga pendidikan bagus. Jadi makna itu tidak selalu tekstual ya Ibu Irma. Ini maksudnya. Karena di masa Nabi begini, ada namanya kaleb anjing. Tentu harus diganti kan. Tapi Ibu Irma Dewani tadi kisahnya, ceritanya itu jadi nama, jadi makna. Jadi makna itu ada makna letterless, ada makna kisah cerita dan itu bagus. Misalnya ya kita diberi nama karena dulu orang tua punya cerita, dulu berjuang, namanya ini. Itu bagus. Jadi nama itu ada dua. Ada yang nama langsung artinya demikian, ada yang namanya nama kontekstual. Kalau bahasa tafsir ya, saya bidang tafsir. Jadi ya tidak ada masalah. Malah Ibu tadi ceritakan justru itulah bagus. Kecuali maaf ceritanya cerita yang buruk gitu. Kan ceritanya bagus. Beliau berjuang, membuat pendidikan, kemudian dan sebagainya. Dan itu dari Pak Amir menjadi Irma, enggak ada masalah. Berarti kan ada makna. Maknanya memang tidak tekstual, tapi ada makna kontekstual. Yang dilarang itu, maaf, nama teksnya dan konteksnya adalah arti yang buruk. Sehingga insya Allah kalau saya melihat tadi ceritanya, kisahnya itu bagus Bu Irma. Dan kalau masih kurang berkenan dalam tanda kutip, yang menamakan kita orang tua. Kita enggak boleh dalam tanda kutip, kita hargai orang tua. Nah sekarang Ibu yang sudah jadi orang tua, tentu Ibu ingin memberi nama yang lebih baik lagi. Kan gitu Bu, yang itu udah selesai Bu. Ya. Ibu tidak bertanggung jawab atas diri Ibu. Yang bertanggung jawab orang tua Ibu. Nah sekarang Ibu kan sudah jadi Ibu, jadi orang tua. Mulai dari kita jadi orang tua, kita ikut tadi keluarga Imron menamakan yang lebih baik insya Allah. Itu jawaban saya Bu Irma, insya Allah menenangkan ya. Jazakillah ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Selanjutnya ada 3 penanya lagi nih Ustadz, apakah masih ada kesempatan?
saya harus keluar ke kampus ini jam sebentar Ya. lagi. Oke. Mungkin satu pertanyaan. Baik. Mohon maaf nanti bisa dilanjutkan di pekan depan ya Bu ya, diingatkan saya mohon. Baik, ini untuk yang karena antrian, mungkin untuk yang selanjutnya dari Umu Citra Damayanti dulu, Bangga. Baik. Ya, makasih Pak Asep. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, izin bertanya, tadi Ustadz bilang kan kita harus memilih sekolah yang baik. Untuk anak 5 tahun, laki-laki, sebaiknya dimasukkan ke sekolah apa ya Ustadz? Karena kan kalau sekolah yang baik itu misalnya sekolah Islam terpadu itu kan biayanya cukup mahal juga ya Ustadz ya. Apakah sekolah biasa, apa sekolah alam, apa sekolah Islam tadi, atau pesantren untuk anak-anak umur balita gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Ya, ada 3 yang dikategorikan baik. Pertama adalah bagaimana ada pembinaan agamanya, imannya. Mau sekolah manapun kalau ada porsi pembinaan iman, itu sekolah yang baik. Yang kedua adalah ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Ini juga mengacu kepada yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Dan ketiga ada penanaman akhlak. Kita tidak mengatakan bahwa semua sekolah itu tidak baik, tapi manakala porsi dari 3 itu keimanan itu tinggi, gitu ya, pembinaan keimanan Bu, kemudian ibadahnya, ilmu-ilmunya, dan akhlaknya. Kalau itu, maka insya Allah termasuk nanti. Tinggal kita, kalau merasa masih ada yang kurang, kita tambahkan. Maaf, misalnya karena tidak mampu tadi Ibu Irma ya, Ibu Citra maaf. Ya kita bisa tambahkan dengan private, dengan ini. Sekarang kan terbuka ya, bahkan ada dan itu sudah legal ya oleh pemerintah, yaitu dengan paket A, paket B, dan paket C. Ya, sehingga itu juga memudahkan kita. Maaf, kita karena keterbatasan finansial misalnya tidak mungkin di sekolah A, di sekolah B. Tapi kita siapkan dengan yang lainnya, dengan privat gitu. Privat misalnya dia nggak ngaji di sekolahnya, kurang gitu ngajinya. Ya udah setelah sekolah kita ngajikan. Kita panggil guru, kita panggil. Atau ya bisa juga sekarang pakai kelas kelompok gitu ya Bu, cari ibu-ibu yang bareng. Ayo, ini supaya ringan biayanya bareng-bareng. Kita panggil ustadz ke rumah. Kan jadi biayanya ringan. Ya 5 orang misalnya, sesungguhnya masih banyak cara kita manakala maaf secara finansial tidak mampu, insya Allah orang tua tidak dibebankan melainkan sesuai dengan kemampuannya, tapi kita selalu cari ikhtiar, cari cara agar kita mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu Ibu Citra, terima kasih. Terima kasih Ustadz, ya kasih. Alhamdulillah Ustadz atas jawabannya. Hadirin hadirat jamaah generasi Ija yang saya hormati, materi hari ini mungkin karena tadi Ustadz akan ada keperluan lagi setelah menyampaikan pemaparannya. Untuk hari ini pemaparan dari Ustadz sangat luar biasa, semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya para jamaah di generasi Ija bisa menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik ke depannya, juga selalu menjaga keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga saudara-saudara kita, tentunya tetangga kita, muslimin muslimat sekalian. Baik Ustadz, mohon izin mungkin pertemuan hari ini, dan ini mohon maaf saya ditunjuk jadi moderator dadakan oleh Pak Uji. Baik Pak Asep, nggak apa-apa insyaallah. Masih kamera karena sinyalnya kurang bagus. Mungkin kita tutup saja ya Ustadz untuk pertemuan hari ini, mohon izin. Baik, insyaallah. Mungkin ya sangat cukup dan mudah-mudahan dilimpahkan pahala yang berlimpah bagi Ustadz atas pemberian ilmunya. Dan mudah-mudahan juga kita semua disaksikan oleh para malaikat hari ini mendapatkan keilmuan yang luar biasa dari Ustadz. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah generasi Ija. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bu, pekan depan ya, Ibu Bapak, pekan depan itu kan surat An-Nisa. Masih ada hubungan dengan keluarga. Bahkan dari awal tentang keluarga dulu ya. Jadi nanti mohon tadi yang belum diingatkan saya, termasuk ini Ibu Nurahini, itu tidak ada masalah Bu.
Nuraini atau Nurahini itu artinya sama. Jadi insya Allah yang akan dipanggil adalah Nuraininya, dua cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf saya ada ujian di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Baik-baik. Terima kasih Mas Asep. Tenun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.